Silakan, nggak apa-apa. Oh lah, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi gelak. Jangan maksa buka masker. Kita kan tidak tahu alasan beliau, bukan? Ya, bahwa dia datang ke sini kita sudah bersyukur. Kita hormati ya. Yuk. Pak Anies, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa. Dari Tangerang. Musuhnya Firaun. Saya berangkat dari Tangerang dari jam 6, nyampe sini jam 10, qadarullah, hujan. Yang seharusnya saya mengantari istri saya untuk ke puskesmas berobat. Tapi karena saya sudah meniatkan, karena saya sudah niat, saya berusaha ingin datang karena saya ingin ada keluhan. Walaupun ini tadi katanya secara substansial, tapi saya ingin memberikan keluhan. Pertanyaan saya gini, saya umur 2022, kelahiran 2001, saya seorang mahasiswa, saya juga seorang guru dan sekaligus juga ojol, memiliki istri dan anak satu umur 2 tahun. Saya merasa saya hidup di Tangerang Kota, ya, walaupun tidak begitu menggeluti tentang perkembangan kota, saya melihat bahwa banyak banget pengangguran yang ada di berbagai kota, ya. Dan juga APBD dari pemerintah, ya, yang menurut saya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakan untuk membuat infrastruktur yang tidak dipikirkan secara matang, ya, sehingga itu membuat mubazir gitu, ya. Bahkan harganya pun cukup fantastis belanjanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menyikapi hal ini untuk kedepannya anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan saya punya anak, ketika saya ke Posyandu yang harusnya minimal setelah ke Posyandu bubur kacang hijau, ini momogi, coklatos kayak gitu kan. Jadi bahkan timbangannya pun masih pakai tradisional gitu. Seharusnya kan anggaran itu untuk menyeluruh lebih manfaat ke yang lainnya. Langsung Gitu. pertanyaannya, Mas. Bagaimana untuk mensejahterakan dari dana ini untuk kepentingan yang lebih baik. Begitu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon duduk sambil nanti didengarkan jawaban. Iya, duduk aja Mas. Sini Mas. Iya, sambil salaman dengan Pak Anies. Ya, Mas Musa. Terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana kira-kira ya, bagaimana alokasi anggaran supaya lebih relevan dengan kebutuhan kesra di masyarakat. Dan tadi Anda menyebut terkait infrastruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini. Pembangunan infrastruktur itu bukan sesuatu yang salah. Infrastruktur itu baik. Nah, yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mana infrastruktur mikro. Nah, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya. Infrastruktur makro misalnya, jalan tol, pembangunan rel kereta, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, itu infrastruktur makro. Infrastruktur mikro itu seperti air ke tiap rumah, saluran gas, saluran pembuangan limbah, itu infrastruktur mikro. Nah, kami melihat selama ini terlalu banyak diberikan kepada infrastruktur makro dan kurang diberikan pada infrastruktur mikro. Nah, menurut kami mikronya harus ditingkatkan supaya keluarga-keluarga langsung bisa merasakan dampak dari pembangunan itu. Lalu yang berikutnya adalah alokasi untuk
pembiayaan upgrade perkantoran sudah harus dihentikan dulu. Pemerintah ini sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan. Dan belinya itu dengan barang-barang yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik itu dipoles, ujungnya ditambahin. Saya pernah ingat itu beberapa gedung milik pemerintah, gedungnya baik-baik aja. Saya lewat berapa bulan kemudian ganti cover kacanya, 100% diganti. Ketika masuk ke dalamnya sama, hanya casingnya aja diganti. Kalau uang itu dipakai untuk beli timbangan bagi posyandu, maka kita akan merasakan manfaat jauh lebih baik. Jadi upgrade itu, pengeluaran untuk peningkatan itu dialokasikan khususnya pada infrastruktur pelayanan Kesra. Dari mulai kesehatan, pendidikan utamanya, kemudian kebudayaan, keagamaan, itu aktivitas-aktivitas yang harus kita berikan dukungan infrastruktur. Nah, upgrading ini juga yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan ibu kota. Wong kita masih bisa pakai kantor di sini, tapi kita masih bikin lagi kantor di IKN. Itu kan sebetulnya kita lagi upgrading kantor. Wong kantornya masih bisa dipakai, tapi bikin kantor baru. Ini mindset seperti ini yang menurut hemat kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, nah bolehlah kita lakukan yang lain. Gitu ya, Mas Musa, mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah terjawab. Ya, makasih.